Shalom, selamat berjumpa lagi di Adonai Ministry. Saya Lasma Sianturi, ketua dari Adonai Ministry, menyapa jemaat Tuhan dan para hadirin live streaming yang menyaksikan acara saya menyampaikan sepatah dua kata di dalam hal kesaksian pribadi saya. Ya, saya di sini punya kepribadian di masa kecil saya dilahirkan dalam keadaan yang terpuruk. Kalau hitungan dunia saya tidak masuk hitungan. Dan kebetulan saya masa dewasa pun saya tidak punya kelebihan dan kepintaran. Yang ada saya punya pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang benar-benar gaya dunia yang saya miliki bukan gaya daripada Tuhan Yesus, yaitu mempunyai gaya hal tentang karakter yang dari ilahi. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Gitu. Waktu saya mengalami satu titik saya tidak bisa kabur dari sekolah, itu saya teringat di SMA kelas 2. Saya tidak bisa pergi kemana-mana. Saya masuk dalam satu tempat ibadah yang dimana saya sekolah SMA Betel Petamburan. Saya rasakan itu ibadah yang berbeda. Sampai di satu titik Tuhan menyentuh, Tuhan menjamah saya. Sampai hadirat itu saya nggak kuat, sampai saya menangis. Saya berkata, Tuhan, ini hamba Tuhan ini siapa? Saya datang ke satu tempat gereja di Wisma Karsa Pemuda, dulu namanya Betani, yang di bawah naungan daripada gembala Pastor Niko Nyoto Raharjo. Saya punya pertumbuhan, saya punya pemuritan, saya rajin dalam melakukan hal doa, puasa, dan lakukan banyak sekali ikut-ikut ibadah. Di satu titik saya tamat sekolah SMA tahun 92, ya. Di situ saya cuma iseng. Saya mau ikut bagaimana sekolah penginjilan. Saya pengen ikut bagaimana sekolah seminari. Saya selesaikan dengan cara Tuhan. Tapi di situ berapa kali hamba-hamba Tuhan menyatakan pesan buat saya. Dia bilang apa? Kamu punya panggilan khusus. Saya bilang begini, Tuhan, panggilan khusus apa? Kalau untuk jadi hamba Tuhan, saya tidak mau. Karena saya mau dunia marketplace. Lebih baik saya bekerja, saya mencari uang. Lebih baik uang yang saya dapat untuk saya tabur buat pelayanan. Tapi Tuhan berbicara lain. Tuhan minta hidup saya. Ya, sementara Tuhan kasih banyak talenta, saya semuanya bisa. Dan di situ saya lihat bagaimana Tuhan memproses hidup saya di dalam hal pertobatannya. Dari kecil sampai SMA saya termasuk wanita yang tidak bisa dibilang ya, semua sebab bisa. Nah, di satu titik, di saat Tuhan sentuh saya tinggalkan segala apapun kehidupan saya. Cuma saya mencari Tuhan, cuma saya duduk di hadirat Tuhan, memuji, menyembah, ya, doa dan puasa. Saya ingat di masa kecil, saya punya generasi opung saya, maaf saya orang Batak, ya. Bagaimana opung saya ini tahun 50-an, karismatik tulen. Setiap dia datang menemukan cucunya di Jakarta, saya 8 bersaudara, cucunya satu-satu ditumpangi tangan. Yang selalu yang berkesan di dalam benak saya sampai opung saya pun tidak bisa melihat dan tidak mendengar terlalu tajam. Selalu dia mengerti siapa si Lasma. Cuman dia bilang apa? Tuhan, beri dia pertobatan. Beri Tuhan rubah karakternya. Ya kan? Saya kaget. Kenapa dari dulu sampai saya sudah bertobat, opung saya berkata apa? Tentang pertobatan. Nah, pertobatan itu kan tidak mudah dan tidak gampang. Ya. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu kemampuannya daripada Tuhan untuk saya bisa melakukan segala apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan saya. Saya pribadi bangga, saya dilahirkan dari generasi yang takut akan Tuhan. Opung saya dua-duanya yang ikut dalam hal pergerakan karismatik. Kebetulan juga tulang saya, inang udah saya, om dan tante menggenerasikan apa yang sudah opung saya laksanakan dan lakukan. Cuman di antara cucu, banyak semua sepupu saya melayani Tuhan, tapi tidak punya panggilannya 100%. Tuhan pilih saya di antara sekian generasinya. Tapi saya bersyukur, kalau Tuhan mau panggil, Tuhan mau pilih, berarti Tuhan memperlengkapi di dalam segala apapun perjalanan kisah hidup saya. Ya, di sini saya lihat tentang saya punya pertumbuhan, jatuh dan bangun. Kenapa? Saya tidak mampu mengikuti cara hidup Tuhan. Karena saya harus hidup dengan cara bagaimana saya mengandalkan Tuhan 100%, bukan berdasarkan kepintaran saya. Nah, di sini saya lihat, di saat saya menangkap, di saat saya menerima panggilan
panggilan Tuhan. Saya matikan pola pikiran saya ikuti Tuhan. Walaupun enak tidak enak, tapi Tuhan kasih saya kemampuan sampai hari ini. Jadi saya bangga kalau saya dipilih di antara keluarga besar daripada keluarga dari pihak mama saya yang menggenerasikan seorang yang selalu hidupnya melayani Tuhan dan pekerjaannya. Nah, ini saya ya kan dibawa Tuhan satu kota ke kota yang lainnya. Bahkan di saat Tuhan panggil spesial karena saya tidak bisa pakai dengan cara yang biasa, Tuhan pakai dengan cara didikan yang dahsyat dan yang ajaib. Saya suka dengan cara hidup Tuhan memproses hidup saya sampai saya punya pengenalan, pemahaman akan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Nah, saya melihat sampai hari ini ya, perjalanan kisah hidup saya dipanggil oleh Tuhan menjadi saksinya di akhir zaman. Itu benar-benar di luar pemikiran dari hidup saya. Sampai saat saya mengalami total mencari Tuhan, saya tinggalkan hal-hal yang dunia. Sampai saya banyak ditemukan orang-orang dengan hamba-hambanya. Dia bilang apa? Panggilan saya hanyalah sebagai apa? Evangelis. Dan dikonfirmasi dengan berbagai macam orang-orang yang Tuhan utus dari berbagai bangsa. Nah, di sini saya lihat, saya di mentor, ya toh, dengan Dedi Timothy Parengkuang. Sementara saya punya generasi yang dulu adalah bernama Omarika, ya. Saya juga di mentor dengan Omarika. Omarika punya anak rohani namanya Hana Lili Pali, sudah menghadap Tuhan. Hana Lili Pali punya anak rohani namanya Ibu Sitorus, itulah ibu rohani saya, ya. Jadi saya punya bapak dan ibu rohani Pak John Sumanti dan Ibu Sumanti, tapi sudah menghadap Tuhan. Saya lihat bagaimana panggilan Tuhan dalam hidup saya sampai hari ini. Saya tidak pernah putus dengan orang-orang yang mengkoneksikan, orang-orang yang menopang pelayanan saya sampai hari ini. Saya bisa berdiri itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Di sini ada persekutuan Adonai Ministry. Ini persekutuan yang saya rindukan bertahun-tahun. Karena hari itu ada sekolah nubuatan yang dibawakan oleh Belhemen, ya loh. Dan kebetulan di situ juga ada yang dari Indonesia, ya toh, yang dulu namanya Morning Star. Kita belajar saling bernubuat. Tapi ada satu hal yang di situ dikatakan apa? Kamu harus punya ministry. Itu semua pernyataan Tuhan saya simpan dalam hati saya sendiri sampai Adonai ada 1 tahun. Yang nanti tanggal 29 Agustus 2020 di Rumah Makan Indasari, Kota Semarang, ya, yang ada di lantai 4. Ya, saya mengucapkan buat happy birthday Adonai Ministry yang 1 tahun. Adonai ada itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biar para jemaat, para pemirsa dimanapun yang menyaksikan streaming saya, kalian diberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Biarlah berkat yang terbaik datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus HaMasiah terjadi dalam setiap kehidupan para pemirsa. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.